Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita kembali dalam rangkaian 40 hari menemukan Yesus yang diadakan oleh BPK Kepemudaan Surabaya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Bacaan ini terdiri dari dua perikop, yaitu perikop pertama berjudul Yudas mengkhianati Yesus, dan perikop kedua berjudul Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Mari saat ini kita mau hening sejenak dan kita akan membaca sabda Tuhan ini secara bersama-sama. Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot adalah salah seorang dari 12 murid Yesus yang mengikuti jejak Yesus sejak awal pelayanan Yesus. Yudas Iskariot merupakan orang yang dekat dengan Yesus, mendengarkan setiap pengajaran Yesus, melihat setiap pelayanan Yesus, melihat setiap mujizat Yesus, bahkan hidup bersama-sama dengan Yesus. Akan tetapi, meskipun dekat dengan Yesus, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Ia menjual Yesus kepada imam kepala dan ahli Taurat seharga 30 uang perak. Pada masa itu, 30 uang perak adalah harga jual seorang budak. Ya, seorang budak. Murah sekali ya. Yesus yang notabene adalah Tuhan, dijual oleh muridnya sendiri dengan sangat murah, dengan harga seorang budak. Di sisi yang lain, kita dapat melihat bagaimana sikap dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia juga tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Akan tetapi, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Meskipun Yesus tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia,
Yesus tidak membenci Yudas Iskariot. Bahkan kalau kita baca di perikop di atas, Yesus dengan kasih dia menegur Yudas Iskariot. Dia mengingatkan akan perbuatan salah yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dalam bacaan di atas juga dapat kita lihat, meskipun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, Yesus tidak membeda-bedakan Yudas dengan murid-murid yang lain. Yesus tidak mengucilkan Yudas, Yesus tidak mengusir Yudas. Bahkan Yesus tetap melakukan perjamuan malam terakhir bersama-sama dengan semua muridnya termasuk Yudas Iskariot. Itulah kasih yang luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada setiap para muridnya, meskipun dia tahu bahwa ada seorang dari muridnya yang akan mengkhianati dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mau merefleksikan kehidupan kita. Mungkin tanpa sadar, seringkali kita juga menjadi Yudas Iskariot di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa dekat dengan Tuhan. Kita rajin mengikuti misa, meski online ataupun offline. Kita rajin pelayanan. Kita rajin mengikuti kelas-kelas rohani, kita rajin mengikuti pengajaran-pengajaran rohani yang diadakan oleh gereja maupun diadakan oleh BPK. Akan tetapi, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan perbuatan kita? Mungkin seringkali kita juga mengkhianati Yesus dalam kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Ya, mungkin kita tidak menjual Yesus seperti Yudas, seharga 30 uang perak. Akan tetapi, kita menjual Yesus, kita mengkhianati Yesus dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Seperti kita melawan orang tua. Untuk yang masih studi, mungkin kita mencontek. Kita bully teman-teman kita. Yang sudah bekerja, korupsi uang, korupsi waktu. Ataupun yang saat ini sedang viral, toksik di dalam perkataan kita, toksik di media sosial, free sex, narkoba, dan masih banyak hal-hal lain, perbuatan-perbuatan salah lain yang kita lakukan, yang itu adalah pengkhianatan kita terhadap Tuhan Yesus. Ternyata banyak sekali ya perbuatan kita yang mengkhianati Yesus. Tapi teman-teman jangan khawatir. Sekali lagi saya tekankan, Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Cintanya kepada kita tidak pernah sedikit pun berkurang, meskipun dalam perbuatan kita seringkali mengkhianati Dia. Bahkan secara khusus melalui gereja yang Dia dirikan, yaitu gereja Katolik, Yesus memberikan kita masa prapaskah setiap tahunnya. Masa di mana secara khusus kita disediakan waktu untuk kita bertobat, kita merefleksikan setiap kehidupan kita, kita berpuasa dan berpantang untuk memperbaiki kehidupan kita. So, mari saat ini kita mau benar-benar memanfaatkan masa ini, memanfaatkan masa prapaskah ini untuk kita benar-benar mau bertobat. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa dan kelalaian kita, supaya kita dapat benar-benar menjadi pengikut Yesus Kristus yang benar. Tidak seperti Yudas Iskariot, tapi menjadi seperti murid-murid Yesus yang lain. Meskipun kita mengkhianati Dia, tapi kita kembali kepada Dia, kita bertobat, kita datang kepada Dia, dan terus berjuang untuk menjadi pengikutnya yang baik dan benar. Mari saat ini kita mau hening sejenak, kita mau berdoa kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas setiap cinta-Mu, atas setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau mohon ampun atas setiap pengkhianatan kami kepada Engkau, atas setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan yang mengecewakan hati-Mu Tuhan. Pada masa prapaskah ini, secara khusus kami mohon kepada-Mu Tuhan. Ampunilah kami atas setiap dosa-dosa kami, dan bantulah kami Tuhan
untuk benar-benar memanfaatkan masa prapaskah ini untuk kami mau datang kepada Engkau. Kami mau menyatakan tobat kami Tuhan, dan kami mau berjuang untuk memperbaiki kehidupan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Engkau, kami dapat terus berjuang dan berjalan untuk memperbaiki kehidupan kami, dan terus berusaha untuk tidak mengkhianati Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terus bimbing dan dampingi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki Trihari Suci. Selamat melakukan pertobatan yang sejati kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.